Padahal negara ini menurut Undang-Undang Dasar kita itu adalah bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Kata kunci. Betul apa enggak? Betul. Halo, adik-adik milenial harus tahu nih. Tujuan negara ini harus mensejahterakan. Sejahtera itu pengertiannya kalau orang yang seharusnya masuk usia kerja dapat bekerja. Itu kuncinya satu. Nah, masyarakat di sini kan ada beberapa lapis ya, Pak. Karena tidak satu arah, misalkan masyarakat yang sebut saja misalkan dari kondisi seperti tadi contoh real keluarga A, keluarga B, tidak seperti itu ya, Pak ya. Jadi ada beberapa lapisan masyarakat. Betul, di betul. Dari sisi usia, dari sisi latar belakang pendidikan, betul. Dari sisi disparitas kota, daerah, macam-macam masyarakat itu. Tapi itu nggak terlalu sulit dipetakan kalau data kita kuat. Jadi kita ambil saja usia angkatan kerja itu ya usia yang dirumuskan antara 15 sampai 60. Nah, pengangguran itu di lini usia ini terbesar itu antara usia 20-30. Dan kalau dari sisi pendidikan terbesar lulusan SMK, coba SLTA. Masalahnya itu sekarang ini sebelum pandemi pengangguran kita itu masih tinggi. Ya 5,1%, yang harusnya hanya 2%. Pandemi ini mendongkrak pengangguran luar biasa. Data-data terakhir sekitar sudah hampir 10%, naik 2 kali lipat. Apa itu artinya? Yang tadinya bekerja terpaksa harus dirumahkan atau bahkan di PHK. Maka kalau kita bicara bonus demografi, tantangan kita sekarang 2020 ya, 2021, kemarin pandemi 2020. Yang tadinya kita punya target menurunkan pengangguran secara bertahap dari 5% menjadi 4,5%, 4% sampai nanti pada titik terendah taruhlah 2,5%. Sekarang tiba-tiba melonjak. Ini karena kondisi sulit tidak bisa berusaha. Ya, pengusaha-pengusaha terpaksa mengurangi produktivitas, ya, karena memang perekonomian tidak cukup berjalan lancar. Ya, kita berdoa saja supaya pandemi cepat berlalu, gitu ya. Tapi yang terjadi bahwa pandemi ini akan menyebabkan pandemi pasca pandemi. Loh, pandemi pasca pandemi, pengangguran itu sudah menjadi pandemi. Sekarang Mbak Iin bisa ngitung kalau pengangguran di Indonesia yang pasca pandemi ini yang tadinya 5 juta menjadi taruhlah 9, 10 atau 11 juta, 2 kali lipat misalnya pengangguran itu. Kerugian negara atau bisa disebut ini agak susah juga, potensial economic loss yang seharusnya bisa produktif tapi tidak produktif, berapa triliun? Saya hitung-hitung sekitar 400 triliun. Bayangkan itu berapa persen daripada APBN kita yang hanya sekitar 2.000-3.000 triliun. Signifikan sekali. Nah, artinya negara ini rugi. Termasuk contohnya keluarga si B tadi rugi. Nah, persoalannya menjadi persoalan berat kalau hanya satu orang ini berjuta-juta butuh pekerjaan, butuh makan, tidak bisa bekerja. Nah, sekarang bagaimana setelah pandemi ini pasti akan terjadi goncangan pengangguran yang itu sangat berpengaruh terhadap penanganan masalah bonus demografi. Nah, ada bonus kalau ini tidak bisa diatasi dengan baik oleh semua kita itu bukan hanya negara, tapi juga oleh masyarakat. Anak-anak yang milenial yang mestinya sudah bekerja, tapi ini nanti akan saya jelaskan bagaimana mengatasinya. Masyarakat sendiri juga nggak bisa, harus ada negara. Jadi dua lini.
Ini Artinya berarti di sini PR bersama ya Pak. PR bersama. PR bersama di mana jadi satu titik temu Betul. untuk minimal mungkin menurut saya dari penjelasan Bapak, minimal dari presentasi itu bisa ya setidaknya mendekati dari yang diharapkan gitu ya Pak. Harus ada langkah-langkah nyata. Langkah-langkah Sebetulnya pemerintah sudah melakukan. sudah. Tapi sekarang ini kondisi memang belum kondusif. Contoh dengan kartu prakerja. Iya. Tapi kartu prakerja itu berbelok arah menjadi sebuah lebih mengarah pada penyelamatan. Betul. Nah sekarang kita kembali ke titik masalahnya, ya kondisi sekarang ini Kondisi pengangguran semakin tinggi. semakin tinggi. Bukan pemerintah berhenti, pemerintah tetap akan berusaha. Pasti. Ya pasti akan berusaha semangat. Tetapi ada teori ekonomi itu ada keterbatasan, Terbatas. ada scarcity, terutama dari sisi anggaran. Jadi permasalahannya kalau pemerintah ini memang terbatas daya tangkalnya untuk bonus demografi. Betul. Lini kedua seperti Mbak In katakan, masyarakat harus bergerak. Harus. Bagaimana masyarakat bergerak? Nah sekarang saya akan menyoroti masyarakat dulu. Iya. Harusnya kan pemerintah harus menyediakan, tapi kan nggak pernah. Tidak. Klop gitu kan nggak pernah. Antara kebutuhan, antara supply dan demand itu nggak pernah klop. Supaya di mana? Gitu? Jadi mismatch. Mismatch yang terjadi sering di dunia pendidikan kita sebut nggak cocok antara keahlian industri yang dibutuhkan dengan yang dididik di SMK. Mismatch. Tidak link dan tidak match. Kan gitu ya? Bukan hanya mismatch saja, tapi juga supply and demand-nya ini berat. Jadi prakondisinya itu memang sudah berat. Suplai angkatan kita itu tinggi sekali. Ya, sementara daya serap industri kalau itu ingin dipekerjakan rendah. Industri ini akan berkembang, akan menyerap angkatan kerja lebih tinggi kalau ada investasi. Nah, investasi itu dipengaruhi kebijakan, dipengaruhi kondisi politik, dipengaruhi berbagai faktor. Itu lininya pemerintah. Harapannya paling gampang, sekolah lulus dipekerjakan dapat gaji. Itu bagus, gampang. Ya kalau yang menyerap bisa, kalau yang menyerap nggak bisa. Artinya demand-nya itu memenuhi. Kalau demand-nya lemah, mau nggak mau yang pekerja itu harus disalurkan kepada track yang kedua, lini yang kedua, yaitu diwirausahakan. Betul. Jadi ini butuh sebuah pemikiran yang luar biasa ya Pak. Sangat. Ini konsepnya yang bagaimana supaya ya minimal tidak mencapai 100%, tapi sulit. dalam hal Di ya dunia ini nggak ada yang 100% tidak ada ya. Tapi minimal mencapai lah dalam mengurangi secara bertahap. Secara mengurangi. bahasa Sarah ada pengurangan secara sistemik. Ya. Tersistem, terencana. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itu yang berat. Ini saya sampaikan, tapi ini sebenarnya untuk konsumsi kebijakan pemerintah. Tapi saya sasarkan dulu untuk bagaimana generasi milenial. Satu, generasi milenial pada saat masih sekolah, manfaatkan usia sekolah itu untuk menyiapkan diri memiliki kompetensi. Satu. Jadi jangan sepelekan di saat sekolah ini, ya. Memang tidak semua sekolah bisa memberikan layanan maksimum karena berbagai kendala, baik peralatannya, kualitas pembelajarannya, tapi jangan pernah menyerah dengan kondisi semacam itu. Karena Allah memberikan otak kita itu tanpa batas. Kalau tahu sekolahnya tidak cukup memiliki fasilitas yang menarik, kita keluar. Belajar itu bisa di mana saja, bisa kapan saja, bisa dengan siapa saja. Sangat mudah di zaman sekarang ini Iya. ya. Mungkin kalau perbedaan di zaman Bapak, di zaman maaf kolonial tadi. Iya. Nah, itu jauh terbatas berbeda. semua. Iya, terbatas. Terbatas semua. Pasarnya belum terbuka, ilmunya juga teknologi belum. Sekarang kan disruption era shift. Betul. Disruption. Kalau ada era bonus dengan Mas Dodi, sekarang ada era disrupsi. Berubah total karena pengaruh informasi teknologi. Bayangkan generasi milenial itu kan pegangannya cuma handphone aja tiap hari. Iya, betul. Kalau saya dulu pegangan apa? Nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Inilah yang justru tidak pernah terjadi di generasi kolonial seperti saya. Now it's happen in your generation, milenial. So you have to be You prepare yourself.
prepare yourself. Yes. Don't never ever depend on this country. Okay. Remember, Remember that. don't Don't ever depend on depend. your country. Yes. Jangan pernah menuntut, jangan pernah bergantung kepada negaramu. Berilah negaramu. Ini untuk generasi milenial. Jadi kalau Anda melemah, Anda hanya sebagai konsumen nih. Ya, betul. Ya. Apalagi era disrupsi semua kan berubah, sebentar lagi ada mobil tanpa supir. Sudah nggak pakai bensin, itu bayangkan. Kecepatan internet sebentar lagi itu sudah 30 kali dari yang sekarang. Dengan satu-satu yang baru, bayangkan. Ya. Ya nggak kebayang. Ini bisa diisi oleh buku apapun, Anda bisa belajar apapun dengan kecepatan yang luar biasa sebentar lagi dan murah. Ya, tunggu ya. Tunggu, dan ini akan terjadi sangat cepat. Sangat Hitungan saya dalam waktu tidak sampai 5 tahun ke depan. So how to prepare for the next future? This experiment ini yang akan saya jelaskan. Bagaimana Anda menyiapkan diri Anda? Kalau ini saya bicaranya kepada lini pemerintah, ya, Pak Bupati, Pak Wali, Pak Menteri, ayo kita ngeroyok pengangguran daripada kita dikeroyok pengangguran. Ya. Kepada adik-adik, ini soal kompetisi. The next future is about competition. Bagaimana Anda berkompetisi dengan teman Anda sendiri untuk mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Pekerjaan itu terbatas. Ya. Yang namanya wirausaha itu definisinya apa? Simpel kalau saya. 100 kali gagal, bangkit lagi, sekali berhasil, itulah pengusaha.